Jangan sampai menimbulkan persoalan baru gitu kan. Tadi misalnya kelas menengahnya atau yang rentannya tidak terperhatikan, tapi ini juga perlu ada suntikan atau mungkin harus ada perhatian yang cukup Refocusing begitu ya, ya. refocusing gitu kan secara baik dari pemerintah gitu kan. Satu itu, yang kedua juga masyarakat miskin yang 28 juta itu kalau terus dibiarkan seperti itu dikasih Unpan saja, Tidak ya dikasih skill. tidak dikasih skill itu juga akan berbahaya. Pemirsa, Sabulang Bentor, login Sabulang Bentor session ini spesial sekali karena rekan saya, Bung Maulana Jana, akan membedah bagaimana orientasi kesejahteraan atau bagi-bagi kue pembangunan di tahun 2004 ke sana. Nah, tentu saja ini adalah perihal bagaimana pembangunan bisa dinikmati oleh segenap warga Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehat, Bung MJ? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya akan buat ilustrasi ini, saya ambil dari data box. Dan ternyata seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat secara ekonomi akan dibagi menjadi 3 ya. Ya. 1 upper atau kelas tinggi, atas, 2 middle class atau kelas menengah, dan ketiga adalah lower atau kelas ekonomi bawah, kurang mampu. Untuk tidak mengatakan miskin. Optimism. Ya. Nah, data yang saya peroleh untuk kelas atas itu ada sekira 5,1 juta dengan rata penghasilan atau pengeluaran per bulannya itu 6 juta ke atas. Kemudian ada kelas menengah sekira 53,6 juta, di bawah itu penghasilannya atau pengeluaran per bulannya. Kemudian menuju kelas menengah. Nah, ini kayaknya saya. Itu jumlah pengeluaran atau jumlah total dari populasi atau penduduk gitu. Iya, betul. Jadi diperkirakan dari tahun 2016 ini datanya diambil dari data box ya, data box. Itu sekira 114,7 juta atau sekira 44% dari jumlah total penduduk Indonesia adalah 240 sekian juta. Ya, jadi 44% itu bisa naik ke kelas menengah atau bisa turun ke kelas berikutnya, yaitu kelas rentan. Nah, kelas rentan ini adalah kelas yang kembali bisa naik ke atas, menuju kelas menengah, atau justru terdegradasi ke kelas miskin. Nah, begitu ya. Untuk rentan sendiri itu ada sekira 61,6 juta. Jadi kalau kita jumlah menuju kelas menengah 114,7 dan rentan 61,6, berarti ada sekira 176 juta PR kita bersama. Dan saya masuk di dalamnya. Kelas menengah sama kelas rentan. Dan untuk kelas miskin itu sekira 28 juta. 28 juta masuk ke dalam kelas miskin. Nah, ini Bung MJ, bagaimana pemerintah membuat mapping dan memberikan jaring pengaman sosial untuk peta yang barusan saja kita presentasikan? Ya, jadi kalau dilihat dari tadi ya, angka-angka statistik terkait dengan jumlah kelas atas ya, menengah dan bawah gitu kan, ada kelas upper, middle sama lower gitu kan, dan itu jumlahnya sangat banyak ya. Tapi kalau kita kategorikan misalnya yang kelas atas itu kan kita melihatnya dari sisi pengeluaran. Ya. Pengeluaran itu kurang lebih kalau menurut data ya, itu sekitar 6 juta per bulan, per orang dalam sebulan ya, 6 juta gitu kan pengeluarannya. Lalu kemudian yang kedua yang kelas menengah itu ada sekitar
tadi berapa persen tadi itu sekitar 53 juta ya. Iya. Dan itu kalau kita ukur dari sisi pengeluaran itu sekitar 1.200.000 sampai 6 juta per orang per Bulan. sebulan ya, per sebulan. Berarti gitu. kalau ada 4 orang keluarga 1.200.000 kali 4 Ya sekitar 48 juta. 4,8 juta penghasilan gitu kan untuk pengeluarannya gitu ya. Ya kan artinya kan penghasilannya segitu, berarti pengeluaran segitu gitu. Tapi kalau di bawah kan nanti persoalannya lain lagi kalau pengeluarannya di bawah gitu kan. Ya. Lalu kemudian yang kedua yang kelas menengah gitu ya. Menuju kelas menengah ya. itu tadi kan totalnya itu sekitar 114 juta ya. Atau sekitar 115 juta ya, lah kalau kita langsung bulatkan gitu kan, dan itu pengeluarannya sekitar 532.000 ya, 500 ribuan sampai 1.200.000. Kita ambil yang paling bawah, ayah, ibu dan 2 anak. Berarti 500.000 kali 2 kali 4 2 juta ya. 2 juta. Berarti ya saya di sana. Justru malah kan ini persoalannya yang kelas rentan ini kan rata-rata kalau dilihat dari data ya, rata-rata yang memang kelas menengah itu yang secara pendidikan juga misalnya S1, D2, D3 atau S1 gitu kan, itu ada di situ. Oh, jadi ada sejajar ya. Ada paralel gitu dengan kan, tingkat pendidikan gitu ya, kan. Meskipun memang kalau kelas ini kan kalau naik ke atas juga belum tentu naik, turun ke bawah juga tidak. Sementara jejaring sosial yang diberikan oleh pemerintah kan itu lebih cenderung kepada yang kelas lower itu. Oh, iya. Ya kan ya? Apa saja tuh? Dan kita lihat misalnya kalau kelas yang bawah itu kan miskinnya tadi 28 juta ya. Dan jejaring pengaman sosialnya kan di situ ada fasilitas KIP, kartu Indonesia Pintar, kemudian Sehat, kartu Indonesia Sehat, dan kartu-kartu yang lainnya Kang Nijar gitu kan. Termasuk ya apa itu yang karung-karung itu ya. Yang dibagikan ya, beras sembako ya dan lain sebagainya, dan yang tunai juga ada gitu kan, dengan bantuan tunai langsung dengan model atau variasi yang bermacam-macam lah, apakah itu sembako atau uang tunai segala macam. Jejaring sosial itu jejaring pengaman sosial itu kan diberikan kepada yang lower itu yang sekitar 28 juta. Meskipun juga kita melihat ini perlu kita kritisi karena memang di lapangan itu beberapa pakar mengatakan itu bukan malah menyelesaikan kemiskinan gitu kan, tetapi malah mengabadikan. Artinya mereka semakin malas karena dikasih gitu kan, tidak dikasih kail, hanya dikasih umpan gitu kan. Dan problemnya tadi orang semakin malas, kemudian ya yang penting saya mah udah dapat ya bantuan, nggak usah kerja capek-capek. Bahkan juga di beberapa kasus ada kartu tertentu itu bisa digadaikan juga gitu kan, ke Bank Emok gitu kan. Wah, menarik ini ya. Nah, berarti ini PR-nya kan tadi apa yang namanya rentan itu sekira 61 juta, 61,6, dan satu lagi menuju kelas menengah itu 114,7. Kalau di jumlah itu berarti 176,3. Ya. 176 dari 240 juta penduduk ya Indonesia. Ya. Sekira itu ya. Ya. Nah, berarti berapa persen itu ya? 60% lebih. Ya. Nah, ini apakah ada hubungannya dengan tingkat pendidikan juga nih? Saya kira memang gini. Jadi pemerintah juga perlu perlu membuka ya catatan lebih dalam lagi terkait dengan persoalan ini. Misalnya yang rentan itu juga sebenarnya perlu perhatian juga gitu kan. Jadi tidak setiap yang menengah itu bisa berkemampuan ekonomi menengah, tidak juga. Ada banyak misalnya lulusan sarjana atau lulusan kuliah yang memang mereka tidak punya pekerjaan gitu kan. Sementara tadi jejaring sosial itu lebih difokuskan kepada yang 28 juta itu gitu kan. Nah, ini problem di kita itu. Kalau menurut saya gitu kan, data tentang persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia baik yang di kelas menengah atau di kelas rentan atau di kelas miskin juga harus dibuka secara terang benderang agar jejaring pengamanan tadi bisa dirasakan oleh seluruh orang yang ada di garis ini gitu. Jangan sampai yang kebagian-kebagian yang tidak, bahkan ini menimbulkan persoalan baru kan. Kalau orang miskin tadi terus dikasih dikasih sumbangan, dikasih berbagai fasilitas, sementara kelas menengah yang tadinya rentan, yang 61,6 juta itu dibiarkan. Ini kan problem gitu kan. Jangan-jangan mereka terdegradasi ke bawah ya. Justru ini yang rentan ini berbahaya kalau ini tidak diperhatikan, nanti bisa jadi yang 61 juta itu bisa turun ke bawah menjadi miskin dan
Bahaya ya. Bahaya bisa bersatu kan, ini bisa Berarti 61 juta ditambah 28 juta, artinya kan alih-alih mau mengentaskan kemiskinan yang 28 juta, sementara yang ini nggak diperhatikan. Nah, artinya tadi pola kebijakan di pemerintah pusat itu, pemerintah pusat, kemudian pemerintah provinsi sama pemerintah daerah juga harus bisa melihat data secara real di lapangan, jangan sampai dipilah-pilah gitu. Atau memang dananya juga belum ada untuk sampai berapa? Nah, 28 ditambah 61 juta, berarti sekitar 81 juta. Jadi kalau KIP dan KISnya 81 juta gimana itu ngapernya ya? Iya, sebenarnya kan begini, sebenarnya kan Kartu Indonesia Pintar, kemudian Kartu Indonesia Sehat dan lain sebagainya gitu kan, itu salah satu terobosan pemerintah sekarang yang saya pikir itu perlu kita acungi jempol, bagus. Tetapi jangan sampai menimbulkan persoalan baru gitu kan. Tadi misalnya kelas menengahnya atau yang rentannya tidak terperhatikan. Tapi ini juga perlu ada suntikan atau mungkin harus ada perhatian yang refocusing begitu ya, refocusing itu kan secara baik dari pemerintah gitu kan. Satu itu, yang kedua juga masyarakat miskin yang 28 juta itu kalau terus dibiarkan seperti itu, dikasih unpan saja, tidak dikasih skill. Tidak dikasih skill, itu juga akan berbahaya gitu kan. Tadi dengan saya ungkapkan tadi bahwa itu menjadi apa ya? Hanya dikasih baal, gitu. Baal dari kemiskinan. Jadi dia tidak beranjak dari kemiskinannya, itu tidak berubah. Bahkan mereka tadi mengharapkan gitu ya, mengharapkan untuk selalu ada di bantuan dari pemerintah. Nah, kalau kondisi ini dibiarkan terus gitu kan, maka kemiskinan di Indonesia tidak akan bisa hilang. Artinya terpelihara gitu kan secara sistem. Gini ya, Bung, kalau kita berpikir positif, 114,7 juta itu menuju kelas menengah. Nah, kelas menengahnya sendiri adalah 53,6 juta. Ya, kelas menengahnya ya. Artinya kelas menengah yang 53,6 juta ini, kalau misalkan kita berpikir positif, mereka menciptakan lapangan pekerjaan, kan bisa membantu atau menaikkan 3 kelas yang di bawahnya. Yang di bawah ya. Menuju kelas menengah, ya, rentan dan miskin. Ya, kalau misalkan kita buat sebuah perusahaan, ya menuju kelas menengah mungkin jadi manajernya, yang rentan jadi, nah kan gitu ya. Iya, iya sebenarnya bagus kan dunia kerja kan dilihat dari pendidikannya juga kan. Iya, ya seharusnya memang kelas menengah itu bisa membangun kelas menengah yang 53 juta itu membangun satu entrepreneurship ya bagi kelas-kelas yang ada di bawahnya. Artinya tangan-tangan di bawah mereka bisa membantu bagi masyarakat yang kurang mampu gitu. Tapi kan persoalannya ini kan tidak sederhana gitu Kang Nijar. Ada yang tadi misalnya kelas menengah ini punya perusahaan yang bagus, tetapi juga bisa jadi memang dia tidak bergerak di bidang itu gitu kan. Dia hanya bergerak di bidang dia pegawai gitu kan, yang hasilnya misalnya bisa jadi tadi kalau kita hitung dari pengeluaran misalnya karena sudah mencapai pengeluaran sekian maka dia masuk ke kelas menengah gitu kan. Artinya dia sebenarnya kelas buruh dalam tanda petik gitu kan gitu. Nah, tanda petik ya. Gitu kan. Satu itu di multitrans gitu ya, di multinasional kan gajinya gede gitu. Gitu. Jadi tidak semua yang 53 juta itu adalah mereka punya. Berarti harus di scanning ya. Harus di scanning gitu kan. Biar ketahuan begitu ya. Jadi dari sebenarnya kalau saya 6 juta itu mana yang ekonomi kreatif, mana yang buruh begitu ya. Iya. Pegawai lah gitu ya, pegawai gitu kan. Artinya di sini juga tadi perlu betul harus di scanning bahwa termasuk ini, Bung. Pegawai negeri atau ASN. Oh iya, iya kan termasuk di dalamnya ini di sini. Ya, menuju kelas menengah. Dan mereka kan tidak artinya mereka kan tidak mungkin mempekerjakan karena dia kan pegawai pemerintah kan, aparatur pemerintah. Dan begini, kalau di negara-negara yang maju itu Kang Nijar sebenarnya kalau kita ingin menaikkan tadi persoalan yang miskin sama yang rentan itu kalau jumlah wirausahawannya itu sekitar 5%. Oh, itu rata-rata ya, atau mungkin kalau lebih dari itu misalnya 10% itu jauh lebih bagus. Karena untuk mengangkat yang ini nih. Sebentar. Nah, di kita itu di Indonesia belum mencapai 5%, baru 2%. Sebentar. Kalau misalkan kelas atasnya itu 3,1 juta. Ya. Berarti kan 10%-nya itu 24 juta. Ya, ya. Kan 5%-nya itu 12 juta. Betul. Berarti 3 itu ya betul. Sekitar 20%, 2%-an lah. Yang kelas atas yang akan mendongkraknya itu. Berarti kan kita mengharapkan bahwa ada semacam kelas atas dan kelas menengah yang membuka lapangan pekerjaan sebagai ekonomi kreatif, UMKM tadi. Iya, artinya gini. Bukan UMKM lah.
usaha besar mungkin. Ya, entrepreneurship. Jadi gini, saya ingin tadi melanjutkan terkait dengan jumlah entrepreneurship yang harus dimiliki oleh sebuah negara yang maju ya. 5%. Itu harus di atas 5% gitu kan. Bahkan kalau lebih dari itu nanti akan mendongkrak yang ini gitu kan. Indeks kebahagiaan gitu ya. Di kita masih belum nyampe ke situ gitu kan. Bahkan juga Indonesia ini kan orang kayanya itu kan disparitas gitu kan. Maksudnya sangat jauh gitu kan dengan yang di bawah. Artinya kalau dia kaya itu satu orang itu misalnya ada 9 orang yang kaya, tapi lebihnya kan tadi ada 28 orang yang miskin gitu kan. Nah ini yang menjadi problem. Harusnya kan konsep pemerataan itu bagi seluruh warga Indonesia. Jadi kekayaan tidak menumpuk di satu penduduk gitu. Artinya kan harus merata di kita itu. Nah konsepnya lah tadi bagaimana itu didongkrak dengan memperbanyak atau dengan memproduksi banyak wirausahawan atau entrepreneurship baru yang nanti dia akan pindah gitu kan dari kelas miskin ke kelas menengah ke atas dari sisi pekerjaan, termasuk juga dari sisi pendidikan Kang Nijar. Di kita kan di Indonesia kalau lihat misalnya kelas menengah ini atau kelas rentan ini juga pendidikan di kita kan masih belum bergeser. Sekitar 6 kurang lebih, mohon maaf, tolong dikoreksi kalau salah misalnya datanya, sekitar kurang lebih 50% lebih lah atau sekitar 60% itu masih pendidikannya setara pendidikan dasar. Berarti itu total total penduduk di Indonesia gitu. Itu sama dengan itu yang menuju kelas menengah 115 ditambah rentan. Iya, 61 itu sekitar 60%. Iya. Datanya jadi sinkron dengan pendidikan. Jadi konsep pendidikan di kita masih bermasalah dari sisi itu. Jadi belum bergeser, belum beranjak lah, belum naik ke tingkat yang lebih tinggi gitu kan. Kita masih punya persoalan dalam pendidikan di konteks pendidikan dasar ya, atau misalnya hanya SD, SMP gitu kan, wajar 12 tahun masih ada problem juga. Nah, kalau kita ingin merubah tadi, satu sisi kita harus naik dari sisi ekonomi dan itu harus dihitung oleh seberapa besar pendapatan gitu kan. Dan kita kan di Indonesia itu kalau tidak salah produk PDB kita kan hanya $4.000 ya. $4.000 per tahun. Berarti kalau dihitung kita Indonesia ini kan penghasilannya rata-rata itu hanya 5 sampai 6 juta per tahun. Itu pun kan itu hanya dikatrol oleh yang tadi yang kelas atas sama kelas menengah ini. Jadi kalau kita bongkar lagi lebih dalam terkait dengan yang 61 juta sama yang 28 juta ini, penghasilannya enggak segitu. UMR aja misalnya di tingkat daerah kan cuman misalnya di tingkat lokal itu ada yang 2,1, ada yang 2, bahkan di Jakarta aja yang pusat ibu kota kan UMR-nya itu hanya mencapai 4 sampai 5 juta gitu kan, untuk upah minimum regional yang ada di beberapa daerah gitu kan. Nah, ini penting sekali lagi bahwa memang untuk mendongkrak persoalan ini jadi harus bergeser dari sisi pendidikan, lalu kemudian juga penghasilan tadi kalau rata-rata PDB-nya $4.000 harus naik dong jadi $5.000. Tapi kan itu tidak mudah. Jadi kan misalnya di kota kita lah di Tasikmalaya misalnya, berapa persen sih orang yang punya penghasilan 4 sampai 5 juta? Ya. kan kita problematik di situ gitu. Kecuali tadi yang kelas menengah yang punya penghasilan tetap gitu. Mantap. Ya. Pemirsa Login Sebelang Bentor, mungkin kita masih ingat pepatah indeks pembangunan manusia. Ya, IPM. Coba ini closing statement-nya, hubungannya dengan IPM. Ya, di Indonesia ini kan ada indeks pembangunan manusia yang diukur oleh 3 dimensi. Yang pertama dari sisi pendidikan, seberapa lama sekolah ya pendidikan itu. Misalnya seorang warga Indonesia itu berapa lama dia bisa mengenyam pendidikan. Apakah dia 6 tahun, apakah dia 12 tahun, apakah dia mungkin 15 tahun atau 20 tahun. Berarti kan semakin lama pendidikan berarti semakin baik gitu kan pendidikan yang ada di satu daerah. Yang kedua juga IPM itu bisa diukur dari sisi penghasilan gitu kan, atau dari sisi ekonomi, pendapatan dan penghasilan gitu kan, dan pengeluaran. Jadi ini sangat berkorelasi dengan tingkat pendidikan. Jika pendidikan tinggi biasanya juga dia penghasilannya tinggi. Tapi kan problemnya di kita nggak seperti itu Kang Nijar. Misalnya Kang Nijar S1 kan tidak sebanding pekerjaan yang dilakukan oleh Kang Nijar dengan gaji yang diterima kan. Dengan apresiasinya. Apresiasi dari lembaga misalnya kan enggak juga. Kadang-kadang juga ya pendidikan S1 tapi kan penghasilan sama aja dengan SMA. Atau mungkin kadang-kadang juga
lebih parah kan, misalnya dengan S3 gitu dengan ya. dengan S3 atau misalnya S3 dengan satpam sama aja gitu kan. Nah, ini kan problematik gitu kan dari sisi penghasilan. Payah ya. Harusnya kan ini kan berbanding meningkat gitu kan seperti itu. Artinya pola penghasilan yang didapatkan juga penghargaannya juga harus sesuai gitu kan. Nah, di kita kan enggak juga seperti itu. Yang ketiga terkait dengan kesehatan ya. Berarti kan seberapa lama umur yang dimiliki oleh seseorang gitu. Karena semakin tinggi usia umurnya gitu kan, maka semakin baik gitu kan ininya kehidupannya. Artinya kan ini berkorelasi dengan tingkat yang 2 tadi, misalnya pendidikan dengan ekonomi. Kalau pendidikannya bagus, ekonominya bagus, pasti kan hidupnya semakin bahagia dan harapan hidupnya semakin panjang gitu kan. Kalau misalnya pendidikannya jelek, penghasilnya juga jelek misalnya, itu kan tiap hari kerung gitu. Itu kan mikir gimana dapur ngebul berhubungan dengan kebahagiaan. Maka lama kelamaan kan usia produktifnya atau usia lama hidupnya gitu kan, harapan hidupnya semakin mengecil. Dan di kita di Indonesia itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau di negara-negara Amerika meskipun sekuler gitu kan, itu harapan hidupnya sekitar 70, 80, ada juga yang sampai 90 tahun gitu kan, seperti itu. Finlandia ya. Nah, di Finlandia karena emang berbagai variabel yang tadi pendidikan, kemudian kesehatan dan kesejahteraan ekonomi itu sangat berhubungan erat. Kalau di kita kan banyak problem gitu. Pemirsa, login seberang bentor. Tidak ada judgement dari saya. Tadi closing statementnya sudah, bagaimana kita bicara indeks pembangunan manusia berhubungan dengan kelas-kelas yang ada di Indonesia. Kita bertemu di season berikutnya. Stay tune.